Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kita terlebih dahulu datang di hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk renungan kita pagi hari ini bertemakan hidup dalam kebersamaan. Natsnya terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Sedangkan yang akan menjadi perenungan kita di ayat yang ke-7, yang demikianlah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Roma, istilah yang kuat dikenakan kepada orang Kristen Yahudi karena mereka lebih dahulu mengenal hukum Taurat, sedang istilah yang lemah dikenakan kepada orang Kristen non-Yahudi. Ada kecenderungan di mana orang-orang Kristen Yahudi saat itu hidup secara eksklusif dan tidak mau bergabung dengan mereka yang non-Yahudi. Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudaranya karena mereka seringkali menjadi batu sandungan bagi kaum yang lemah. Itu dapat kita lihat dari Roma 14 ayat 13. Kecenderungan untuk meremehkan biasanya terdapat pada mereka yang menganggap diri kuat, hebat, pinter, dan sebagainya. Dengan merasa diri tahu lebih banyak atau lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang lain, maka seseorang akan jatuh dalam dosa egoisme. Padahal jelas bahwa Allah di dalam Kristus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama, bukan karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibanding dengan orang lain yang menjadikan kita layak di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih Kristus yang dicurahkannya yang telah menjadikan kita layak di hadapannya. Sebab itu Paulus menasihatkan jemaat Kristen di kota Roma, juga pengikut Kristus zaman ini, tentang kebersamaan umat Tuhan. Jika ada orang yang merasa dirinya kuat, baiklah ia menopang mereka yang lemah. Sebagai teladan kita harus bercermin pada apa yang telah Kristus lakukan. Tidak lagi mempedulikan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu dapat kita lihat dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dengan demikian saudaraku, terciptalah kebersamaan dan kerukunan di antara pengikut Kristus yang membuat kita menjadi satu hati dan satu suara untuk memuliakan Tuhan. Kebersamaan merupakan indikasi bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka itu pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami kebersamaan dalam persekutuan di gereja, atau justru kita mulai membeda-bedakan satu dengan yang lainnya? Mari kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang Dia telah memilih kita, menetapkan kita, sehingga kita tidak lagi harus bergaya atau sok di depan saudara kita yang lainnya. Mari kita bebaskan diri kita dari dosa kesombongan, keegoisan, dan pembedaan satu dengan yang lainnya. Mari kita bersatu padu bersama, karena kita adalah tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita serahkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami agar kami boleh bersatu
tanpa dibedakan apapun juga. Karena kami tahu bahwa Engkau telah memilih kami tidak melihat latar belakang kehidupan kami, tetapi Engkau memilih kami karena kasih-Mu. Ajari kami juga tidak membeda-bedakan, tetapi kami mengedepankan kasih satu dengan yang lainnya sebagai tubuh Kristus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan tinggalkan dan biarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Mari kita akan bersama-sama melihat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, amin.